percuma kita mau bangun politik yang hebat, Iya. ya. Percuma kita mau mau apa namanya, melahirkan kepemimpinan yang hebat kalau kita tidak mulai dari dasarnya itu ketahanan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan Ibu Sri Endang Yamin. Ya, Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi. Sama-sama senang. Dan terima kasih tadi. Oh ya, selamat Hari Ibu. Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Bumi. Oh iya betul. Terima kasih juga atas kunjungannya tadi. Luar biasa, memang PKS ini terdepan. Ya, terdepan. Partai yang kayak motor ya. Jadi PKS ini memang semua partai sih punya bidang kewanitaan atau bidang perempuan, tapi PKS ada plusnya, perempuan dan ketahanan keluarga. Asik. Dan dulu Ibu Endang kan di situ kan, di bidang itu ya, bidang betul. perempuan dan keluarga. Ya, gimana aktivitasnya selama Ramadan ini? Alhamdulillah aktivitas yang gimana Seperti semua biasa, di rumah, terutama di rumah. Kalau di rumah alhamdulillah. Apalagi masa pandemi. Ya. Di rumah alhamdulillah jalan. Lancar apa namanya ya? Yang jelas tidak macet. Sholatnya, tarawihnya di mana? Di rumah atau di masjid? Kan dekat masjid. Kalau anak-anak tetap tarawihnya di masjid yang utama. Kalau saya kondisional. Ya, tapi memang lebih banyak di rumah. Kalau di rumah karena saya punya jamaah sendiri juga perempuan, anak-anak perempuan ya. Ada berapa orang perempuan di rumah? Kalau perempuan 5. 5, ya, Masya Allah. 5, laki-laki 2. Jadi yang laki-lakinya ke masjid. Ke masjid. Iya, tapi kan tadarusan apa di rumah kan? Iya, tadarusan. Jadi sama-sama ada jadwal masing-masing anak-anaknya. Ada jadwal masing-masing. Kalau Ramadan kita lebih ke jadwal bersama. Jadwal bersama. Jadi namanya kegiatan keluarga. Iya. Jadi alhamdulillah sudah ini hikmah dari pandemi. Ya, sudah 2 tahun ini kita melewati Ramadan di masa pandemi ya. Iya. Hikmahnya kalau saya sih secara pribadi menarik itu ini hikmahnya luar biasa untuk keluarga. Iya. Ya, kita lebih sering dengan keluarga, aktivitas lebih banyak bisa kita desain bersama keluarga. Iya, jadi tidak ada yang perlu kita keluhkan dengan pandemi. Ya, kan di Ramadan itu kan saat-saat yang harus bersama-sama itu kan. Betul. Ya selain ya ibadah tentunya, terus makannya itu kan jamnya yang sama. Pas buka puasa itu kan tidak mungkin beda-beda jam, pasti jamnya yang sama dan kita ketemu satu meja. Di kemudian sahurnya juga begitu dan ketemu lagi di pandemi yang tidak bisa buka puasa di luar. Jadi memang harus dikumpulkan di rumah. Jadi apalagi yang tidak membuat kita bahagia ya. Masya Allah. Iya. Kemudian Ibu Endang ini kan punya anak yang lumayan ya, 7 anak. Kemudian punya tambah 1 cucu lagi yang menambah kebahagiaan di keluarga. Dan tapi masih memilih berkarir di politik, belum lagi ngurus bisnis, usahanya Azahra Salon ya. Belum sempat ke sana. Sebut. Azahra Salon Muslim. Itu gimana membagi waktunya? Bagi waktu alhamdulillah karena itu sudah berjalan lama ya. Jadi sudah terpola. Ya, jadi untuk pembagian waktunya, pembagian perannya sudah terpola alhamdulillah. Apalagi tadi masih sibuk lagi dalam rangka Hari Kartini. Dalam rangka Hari Kartini, iya. Jadi tinggal pintar-pintarnya saja kita memanage. Ya. Meskipun juga gampang-gampang susah, yang namanya memanage ini juga gampang-gampang susah. Tapi harus ada prioritas, kemudian mana yang harus dikorbankan, mana yang harus didahulukan. Itu kita yang paling tahu. Kita yang paling tahu kondisi kita. Makanya saya juga termasuk orang yang tidak terlalu dengan teori-teori yang hal-hal semacam itu ya. Kan kita harus melihat kondisi si A dan kondisi si B beda. Kondisi keluarga A, kondisi keluarga C berbeda. Jadi mana yang paling pas
yang harus kita lakukan. Iya kan, apa namanya, jangan sampai kita berkaca di orang lain yang sementara itu tidak cocok buat Tidak kita. cocok, Jadi mana yang betul. pas buat. Ya. Nah ini kan sibuk ngurus anak, Ya. kemudian sibuk ngurus usahanya juga. Ya. Nah masih sempat-sempatnya berkarir di partai Di politik. partai, iya harus sempat Ya. karena buat saya berkarir itu memang semua bisa jadi tempat berkarir. Mau di rumah, mau di kantor, mau di publik, ya semua bisa jadi tempat berkarir untuk kita. Kalau memang kita punya potensi untuk berkarir di semua, bisa di rumah, bisa di luar, di publik, kenapa tidak? Ya. Jadi tinggal kita ini saja. Toh juga apa? Pada akhirnya gimana ya? Kalau semuanya dibawa enak, dibawa happy, hasilnya juga insya Allah kita ikhlas juga menjalani bahwa itu bagian dari amanah yang harus kita jalani. Ya sudah, Bismillah. Dan apa kalau itu tadi, kalau semuanya kita jalani dengan baik, dengan ikhlas, hasilnya juga pasti membahagiakan. Dan hasilnya tidak harus semuanya uang kan? Iya betul. Hasilnya seperti keluarga yang betul. yang ngumpul semua, harmonis. Iya, Ibu Endang sudah berapa lama di politik? Saya berkarir politik 20 tahun, seusia partai saya ya. Dan tidak pernah pindah partai. Alhamdulillah. Belum tertarik, masih istiqomah. Masih istiqomah dengan partai ini. Ya, ini kan partai ini kan juga sudah mengantarkan Pak Helmi ya, suami jadi anggota DPR. Kemudian apa namanya, masih ketua partai sekarang? Sekarang bukan. Oh iya. Kalau di PKS kita tidak ada tradisi. Presiden. Presiden yang di sana. Yang di pusat. Beliau pernah jadi ketua DPW. Pernah jadi ketua DPW. Kemudian Ibu Endang, yang berapa kali Ibu Endang mencalonkan sebagai anggota DPRD? Yang jelas kalau di PKS itu hampir tidak bisa kita menolak untuk jadi. Ketika sudah jadi pengurus, harus mencalonkan. Harus mencalonkan. Kalau tidak, kalaupun menolak, alasannya itu harus tetap bisa diterima. Jadi jangan mau jadi pengurus kalau tidak mau mencalonkan begitu. Kita sudah susah-susah kita dibina di namanya di kader di situ, kemudian itu kan salah satu bentuk penyelamatan partai juga ketika kita mau dicalonkan. Gitu. Tapi selama mencalonkan kan Ibu Endang belum pernah ini ya? Alhamdulillah belum pernah merasakan kursi di DPRD. Terus katanya empuk ya? Iya, biasa. Saya juga belum pernah duduk di situ. Kalau masuk ruangannya sudah pernah. Sudah pernah, sering. Dilantik belum? Dilantik. Mendampingi orang yang dilantik. Ya, paling ganti kebaya. Ya, ganti kebaya tiap 5 tahun. Ya begitu, sama Bu Femi juga kan? Iya. Kan selama selama mencalonkan tidak pernah belum pernah bukan tidak pernah ya. Belum pernah duduk atau terpilih. Nah, kalau orang lain itu ketika sudah berapa kali kemudian mencalonkan dan tidak terpilih, itu pasti dia akan mundur, akan sudah putus asa, kapok lah. Ngapain saya mencalonkan terus sementara saya tidak ini. Apakah jadi pertimbangannya untuk tetap selalu ada di partai, tetap berkiprah, atau mungkin Ibu Endang itu ya misinya memang bukan untuk duduk di DPRD, tetapi memang sebagai PKS, sebagai partai dakwah, memang mungkin misinya Ibu Endang itu untuk dakwah juga. Jadi meskipun belum terpilih, tetap juga berjuang di partai. Ya. Jawabannya sudah tadi sama Bu Femi. Saya sudah menjawab. Sudah dijawab. Karena memang misinya adalah misi dakwah, misi kebaikan ya. Iya. Jadi saya tetap di situ meskipun belum pernah merasakan duduk sebagai anggota DPRD. Meskipun yang namanya politisi itu ketika dia tidak sulit untuk dikatakan berlabel politisi kalau dia bukan sebagai anggota DPRD atau DPR. Orang belum mengakui dia sebagai politisi. Padahal kalau saya sih melihatnya Ibu Endang ini memang politisi tulen, memang yang berjuang terus. Bayangkan 20 tahun seusia partai ini.
Jadi buat saya dan suami ya, ini sudah merupakan jalan hidup yang kami pilih. Ya, karena 20 tahun itu juga bukan hal yang mudah bertahan di dunia ini. Sudah tidak, maaf ya, harus saya sampaikan, kita tidak digaji. Iya, betul. Tidak Malah digaji untuk keluar mengurus uang. untuk mengurus partai, kita tidak digaji ya. Bahkan ketika jadi anggota DPRD pun, jadi anggota dewan pun, itu ada potongan khusus. Kalau yang lain pasti akan, kenapa sih sayang susah-susah gitu ya. Artinya secara ini harusnya kapok kata Bu Femi. Atau karena pingin sama-sama terus dengan suami. Iya juga. Iya juga sih. Iya juga sih. Jadi lebih enjoy menjalani. Ada ini, enaknya juga di situ dan hikmahnya juga di situ. Ketika kita memilih satu jalan, itu bisa lebih, aktivitasnya bisa lebih sering, kemudian lebih mudah. Ketika kalau sekarang sudah agak mending ya, tapi ketika awal-awal ya 15 tahun 10 tahun yang lalu itu dengan harus mengasuh anak-anak yang masih kecil, kemudian dua-duanya berkiprah di politik, justru saya merasakan itu kemudahan. Karena apalagi kalau di PKS itu mau bawa anak juga ketika rapat, ketika beraktivitas itu tidak masalah. Nah, itu lebih enak. Ketika berdua bersama. Jadi saya bisa mengatur jadwal bersama. Jadi misalnya acaranya seharian nih dari jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, itu kita bisa mengatur siapa nanti yang pulang untuk pulang sebentar atau nengok sebentar untuk begitu. Jadi lebih enak, buat saya lebih enak ngaturnya ketika saya pikir malah kalau dua-duanya sibuk di politik itu yang lain-lain akan terabaikan begitu. Tapi ternyata tidak ya. Punya strategi, Ibu Endang punya strategi sendiri. Mungkin karena sama partainya ya. Iya, kalau sama partainya iya ya. Jadi punya strategi, justru ini sangat menguntungkan untuk bisa sama-sama di partai yang sama, kemudian anak-anak pun tetap terurus dengan baik dan saling menguatkan, bisa saling menguatkan. Buat saya dan suami itu bisa saling menguatkan. Kami sudah pernah coba, ketika salah satu coba untuk menarik diri, itu justru ada ketimpangan. Jadi justru ada ketimpangan. Sekali lagi ini yang berlaku buat kami. Kalau untuk orang lain mungkin ini tidak bisa, belum tentu bisa ya diterapkan. Tapi kalau untuk kami berdua itu sudah pernah kami coba. Salah satu untuk mengerem, menarik diri, itu justru error. Jadi, tapi selama bersama-sama itu tidak ada problem apa-apa. Ya, namanya suami istri tetap ada problem, tetap ada konflik dan sebagainya. Cuman itu tadi lebih ada kemudahan, dan yang paling yang kami rasakan adalah adanya, insya Allah itu berkah ya, berkah ketika kami sama-sama di situ. Karena tadi seperti Bu Femi bilang, ini partai dakwah, jadi kami mengurus bukan hanya masalah politik, ini persoalan umat, kebaikan yang banyak yang harus kami kami urus. Jadi kalaupun tidak duduk jadi anggota dewan, toh kami bisa melakukan banyak hal lewat jalur ini. Bisa menebar kebaikan yang banyak begitu. Betul. Nah, di PKS Ibu Endang itu kan dulu bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Betul. Sekarang kami kayaknya hafal sekali. Hafal karena satu-satunya partai yang satu-satunya yang punya bidang keluarga. Yang punya bidang itu mungkin ya, selama ini yang saya tahu sih. Saya tidak tahu apakah di partai lain ada atau bagaimana, tapi yang saya tahu PKS yang punya itu bidang ketahanan keluarga itu. Iya. Itu sekarang apa namanya, Rumah Keluarga Indonesia ya, duta. Iya. Itu semacam anaknya, program besarnya, program unggulannya. Jadi Rumah Keluarga Indonesia itu semacam program besar dari bidang perempuan ketahanan keluarga. Iya. Saya kebetulan selama 3 periode saya ada membadani itu, dan untuk periode ini itu alhamdulillah sudah ada yang lebih hebat dari saya yang mencoba mendrive bidang itu. Tapi saya sudah di Komisi Bina Keluarga Sakinah. Itu masih tetap di bawahnya PKS. Masih PKS, tapi ada di strukturnya Dewan Syariah Wilayah. Kalau yang BPKK tadi ada di Dewan Pimpinan ini di Dewan Syariahnya. Di PKS itu ada berapa orang pengurusnya yang perempuan? Perempuan kita alhamdulillah berapa persen lah begitu? Yang tahun ini lebih dari 30%.
Masya Allah. Yang yang periode lalu kita sekitar 40-an ya, 40%, 40-an lebih persen dari itu. Iya, 40% Jadi itu kan ya, sudah melebihi ya, ya 30%. Kan 30% ini kan perintah undang-undang. betul. Ini sudah Dan melebihi. itu Malah di menunjukkan Bolango 50% mungkin. Yang kepengurusan ya. perempuannya, iya. Yang lalu ya, karena Iya. memang Nah, jadi Ibu Endang ini kan membidangi yang tentang perempuan, Iya. ketahanan keluarga. Apa kira-kira yang jadi PR perempuan sekarang ini yang masih harus dituntaskan, khususnya untuk Gorontalo? banyak Ya. ya, banyak kami fokus konsen dengan masalah ketahanan keluarga, bukan hanya masalah perempuan saja. Iya. Karena kalau hanya masalah perempuan berhenti ya, hanya masalah kiprahnya perempuan. Iya. Tapi kenapa harus ada ketahanan keluarga? Karena tadi ketahanan keluarga itu dia dasar dari semua. Percuma kita mau bangun politik yang hebat, ya, percuma kita mau melahirkan kepemimpinan yang hebat kalau kita tidak mulai dari dasarnya itu ketahanan keluarga. Betul. Jadi PKS memang politik, partai politik, tapi kita coba untuk tidak melupakan hal yang sangat esensial, yakni ketahanan keluarga. Yeah. Kita bagaimana mungkin seorang bisa melahirkan pemimpin yang integritas dirinya kuat, ya. SDM-nya betul. Kalau dia lahir dari keluarga yang berantakan, lahir dari keluarga yang tidak harmonis, ya, dari ketahanan keluarganya yang rapuh. Jadi kan cikal bakalnya dari sini. Betul. Ini yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini terlahirnya dari proses politik. Ya, terlahir dari proses, mau atau suka atau tidak suka dengan politik, kita harus akui proses politik lah yang melahirkan kepemimpinan di Indonesia. Mau tidak mau kita harus memikirkan ini. Makanya kenapa banyak orang yang alergi dengan politik, saya coba membukanya dari situ, ya. Bahwa kita ini bukan persoalan suka dan tidak suka dengan politik. Di rumah itu saja kan politik juga, betul. Berpolitik. Untuk politik. Misalnya biasanya ya kan tetap harus bagaimana menurut ini kita menjadi pemimpin di dalam rumah itu kan bagian namanya Bu Femi ya, sistem terkecil kan? Iya. Nah, itu adalah keluarga adalah sistem terkecil. Itu. Ya, kemudian itulah sebabnya mengapa seorang ibu rumah tangga, meskipun dia hanya sebagai ibu rumah tangga, dia harus punya pendidikan. Betul. Iya, karena banyak yang berpikir bahwa tidak perlulah saya sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu. Artinya begini, pendidikan itu kan tidak harus formal, belajar. Ya sekarang kan sudah banyak kelas-kelas belajar dan sebagainya yang lebih spesifik misalnya. Karena seorang ibu rumah tangga itu kan dia yang pertama kali memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Nah, kalau menurut Ibu Endang bagaimana itu? Setuju. Saya setuju. Harus punya pendidikan, harus punya pendidikan yang tinggi tadi ya. Ya, maksudnya minimal dia punya pendidikan lah. Terdidik. Ya, terdidik begitu. Sangat sepakat. Itu tadi karena memang bagaimana dia akan menjadi madrasah. Namanya juga madrasah ya, sekolah pertama. Kalau dia tidak terdidik, dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pendidikan yang baik yang memadai untuk mendidik generasinya. Jadi memang harus. Apalagi sekarang di era pandemi, ibu-ibu dipaksa harus jadi guru. Itu ya. Dan jadi keprihatinan juga ketika ini aja. Ketika pandemi ini sudah 2 tahun, proses pendidikan terhenti. Kita lihat terjadi apa yang terjadi di generasi kita kan. Jadi buat saya pendidikan masih tetap penting. Kalaupun sampai hari ini saya secara pribadi pendidikannya masih sebatas S1, tapi bukan berarti stop saya betul. Tetap mengupdate. Saya harus mengupgrade semua pengetahuan saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan. Tidak bisa tidak. Karena zaman, keluarga, orang-orang sekitar saya membutuhkan itu. Bahkan ada yang bilang begini, saya harus jadi cerdas untuk anak-anak saya, untuk suami saya, begitu. Karena kadang-kadang anak-anak ini kan kritis juga. Ketika misalnya mau bertanya terus tidak tahu, masa mama tidak tahu begitu kan? Jawabannya kan anak-anak ini kan taunya ibu itu
harus serba tahu karena yang pertama kali tempat bertanya anak pasti orang tua. Belum lagi bagaimana harus memperlakukan anak itu. Masya Allah. Tapi Bu Endang ini ya Allah orang yang alhamdulillah berhasil Ya Allah. mengkader anak-anak mengkader. Jadi kan sudah ada Zahra yang sudah mengurus anak-anaknya. Bagaimana Ibu? Iya, salah satu strategi dari kalau punya banyak anak itu harus begitu pintar-pintar, dan itu namanya politik. Ya. Proses politik di dalam, jadi mengkader mereka itu bagian dari yang harus saya lakukan, tanggung jawab yang harus saya lakukan. Proses dari saya mendidik mereka. Ya, ketika saya menyerahkan itu bukan hanya karena biar saya mendapat saya agak ringan dengan tugas-tugas saya, tapi bagaimana mereka pun mendapat pendidikan, mendapat pembinaan, apa namanya ya, istilah yang lebih enak apa ya, ya memberi teladan lah. Iya, semacam jadi mereka juga dibekali secara tidak langsung, mereka dibekali juga memanage kehidupan mereka, karena tidak mungkin mereka ini tumbuh besar. Semakin besar dan kehidupan mereka nanti suatu saat akan terpisah dari saya. Baru tantangannya lebih besar ketika zaman mereka nanti kan sudah, sekarang saja kita sudah kewalahan. Sekarang saja kita orang tua yang sekarang ini sudah kewalahan dengan zaman mereka sekarang. Bagaimana dengan zaman mereka nanti ketika mendampingi anak-anaknya? Betul. Kan kalau kita tidak siapkan ketahanan mereka dari sekarang, kasihan mereka. Ya, kita akan menangis mungkin di akhirat. Jadi katanya lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti. Betul. Makanya kalau ada orang-orang tua yang sudah diberikan kesenangan ke hal-hal yang mereka senangi, yang mereka sukai sekarang. Kalau buat saya tidak. Justru saya agak sedikit mempersulit hal-hal yang bersifat kenikmatan itu buat mereka. Ya. Agak sedikit mempersulit itu bukan karena pelit, bukan karena tidak tega. Mau. Ya, harus tega. Karena itu tadi, mereka nanti punya kehidupan sendiri yang mungkin lebih keras dari ini. Saya harus membangun ketahanan mereka. Mereka harus saya siapkan untuk fight dengan kehidupan ini. Jadi kelihatan agak keras, kelihatan mungkin agak sedikit pelit, kata orang, pelit dengan hal-hal bukan materi dan sebagainya. Termasuk materi sebenarnya. Tidak semua yang diminta oleh anak itu saya dan suami langsung luruskan. Meskipun misalnya hanya dengan cara bercanda, misalnya kalau ayahnya itu suka bilang, ya suka makan ini, tahan 3 hari, bersabar. Padahal belum tentu juga 3 hari bisa jadi kan. Tapi itu bagian ketika melatih mereka, melatih bahwa tidak semua harus kalian dapatkan dengan mudah. Ya. Kemarin itu saya ke kampus di UNG, saya ke rektor. Di lift saya melihat tulisan dalam bahasa Gorontalo ya. Wanu botom biluwolo, maksudnya kalau cuma diucapkan kami bagaimana, pokoknya intinya adalah kalau kita memberi contoh, mari kita kerjakan sama-sama begitu. Mari kita bersama-sama melakukan itu, pasti bisa begitu. Intinya begitu. Saya cuma sepintas melihat, jadi kalau hanya diucapkan kami saya lupa, tapi intinya itu terakhir itu di situ. Kalau diajak sama-sama pasti bisa begitu. Iya, jadi mungkin ini yang diterapkan di keluarga Pak Helmi ya. Diajak bersama-sama, mulai dilatih. Semuanya harus terlibat dengan proses apa yang kita lakukan dalam keluarga, harus dilibatkan mereka. Entah itu proses pengambilan keputusan, entah itu termasuk misalnya tadi ya agenda-agenda selama Ramadan. Meskipun keputusan akhirnya ada di saya, tapi tetap saya berikan kesempatan untuk kompromi terhadap anak-anak. Jadi jauh-jauh hari, misalnya 2 minggu atau 3 minggu sebelum Ramadan, sudah ini loh nanti yang mau diagendakan selama Ramadan. Oke, sepakat? Nanti ada yang protes, silakan protes. Nanti kan kita proses. Ini protesnya bisa dikompromikan atau tidak, bisa mengubah keputusan atau tidak, begitu. Iya, kadang-kadang kan kita sebagai ibu itu justru tidak tegaan kan, padahal kan untuk sayang ke anak itu bukan harus memberikan ya. Iya, memang pelajaran sih buat saya juga, pelajaran. Iya, kadang-kadang. Kalau Bu Menteri sudah.
Ibu Menteri sudah mulai latihan puasa kan? Puasa tahun lalu dia puasa 1 bulan full. Ya. Tarawihnya enggak pernah bolong. Bagian dari tidak tega itu. Iya. Hasilnya nanti 5 tahun ke depan. Jadi dia tarawih itu, tapi dia lebih semangat malah tarawih itu. Artinya bagaimana kalau tarawih di rumah? Oh tidak, di masjid. Dia tetap mau di masjid karena dekat toh. Di masjid itu kan 20, tarawihnya 20. Artinya saya pancing kan, artinya bagaimana kalau cuma 8? Oh tidak, harus 20 dia bilang. Semangat. Jarang-jarang ada anak-anak yang mau. Iya. Luar biasa berarti. Bu Femi jauh lebih hebat kalau begitu. Kayak tadi malam dia bilang begini waktu sementara tarawih nih, di sela-sela itu kan, Mama besok habis sholat subuh dia mau hafalan, mau store hafalan. Saya bilang hafalan yang di mana ini? Kan dia hafalannya di itu kan? Di rumah Quran. Di rumah Quran dengan di sekolah kan, yang store hafalan. Yang mana, yang sama ustazah atau yang tidak, yang di rumah, mau store sama Mama dia bilang. Ada lagi ternyata. Tidak, yang di rumah mau store sama Mama. Ya Allah, dia yang selalu. Berarti ada lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Dan itu butuh istiqomah Bu Femi. Iya, itu yang saya. Jadi Ibu Endang ini kan, apalagi Ibu Endang di rumah itu kan katanya tidak membebaskan anak-anak untuk pegang handphone. Ya, pokoknya disiplin lah. Itu bisa konsisten seperti itu bagaimana sih? Tadi itu tidak tega. Tidak tega. Harus tega. Harus tega. Harus tega. Iya kan, sementara kan Ibu Endang juga sibuk, ada kesibukan yang lain, bukan cuman urusan dalam rumah tapi di luar partai, kemudian bisnis dan lain-lain itu kan banyak. Itu apalagi jadi ya pembicara di mana-mana. Ya Allah, di sini ya. Termasuk di sini. Itu bagaimana itu? Menjaga konsistensi itu sulit ya. Bu Femi sendiri sudah merasakan kita mau konsisten dengan apalagi dengan hal-hal yang baik, godaannya pasti lebih besar, lebih semakin hari semakin besar. Memang dari dulu saya sudah berkomitmen dengan anak-anak. Sebelum SMA tidak ada yang pegang HP. Bahkan sebelum lulus, dan itu sudah dicontohkan dari anak pertama ya. Dari Zahra itu juga sudah seperti itu. Kemudian di anak-anak seterusnya. Jadi kalaupun ada yang pegang HP di usia SMA itu karena mereka mondok, itu karena komunikasi saja, dan itu kan tidak dipakai tiap hari, dititipkan ke ustazahnya ya, tidak dipakai tiap hari. Nah, ke adik-adiknya itu sudah lebih mudah. Ke anak-anak yang sekarang SMP, karena sudah ada pembiasaan. Sudah ada pembiasaan, sudah ada contoh. Kemudian kakak-kakaknya juga sudah membantu saya untuk mengkondisikan adik-adiknya. Karena mereka sudah merasakan bahwa misalnya tidak usah, sebanyak yang mau lihat di situ. Nah, hal semacam itu sederhana keluar dari kakak-kakaknya, tapi cukup membantu buat saya kan, penguatan. Macam penguatan. Tapi memang itu tadi saya bilang, godaannya juga besar ketika merengek-rengek dan sebagainya. Misalnya dia tidak mau mengaji kalau tidak ada HP. Oke. Bunda kasih waktu 1 jam atau setengah jam dalam 1 hari. Pilih mana, tidak sama sekali atau dapat yang setengah jam. Iya. Mereka akan pilih yang setengah jam daripada tidak dapat sama sekali. Ya. Begitu aja tadi ketika saya mau turun, sudah ada laporan dari kakak-kakaknya. Kemarin mereka melanggar aturan, ada yang pegang remote HP ketika di jam tidur. Kalau untuk anak-anak kecil yang masa pertumbuhan SD, SMP, saya wajibkan mereka tidur siang. Saya wajibkan mereka tidur siang karena apalagi bulan Ramadan, karena error kan, kalau malamnya error, kemudian juga buat perkembangan otaknya juga berpengaruh kan. Nah, itu ada laporan. Saya bilang, kalau begitu kan sudah kesepakatan selama Ramadan no TV days. Jadi tidak bisa, ada yang teriak tidak bisa, pokoknya harus nonton. Oke, boleh nonton dengan syarat yang dibuka tidak buka film kartun Nabi. Tidak mau nonton yang lain. Pilih mana, mau pilih nonton kartun Nabi atau tidak sama sekali. Ya. Jadi tetap ada pilihan, tapi mau tidak mau pilihan itu harus diambil. Dan itu ya seperti itu cara untuk konsisten yang harus seperti itu, dan harus kuat. Dan orang tuanya juga harus konsisten jam-jam tertentu, betul. Misalnya kan tapi kan yang kalau Ibu Endang sama Pak Helmi ini pasti harus setiap saat dengan handphone karena informasi-informasi di WA misalnya, itu bagaimana? Betul. Tidak protes anak-anak? Saya minta izin.
Protes, mereka protes, pasti protes. Tapi akhirnya mereka mengerti. Misalnya di jam-jam habis subuh itu kita tadarusan. Saya berikan selama Ramadan itu di jam 1, kalau sudah selesai tidur siang sampai jam 3 boleh, waktunya hanya 1 jam. Dan itu dipinjamkan HP mereka yang belum ini tidak punya HP. Dan saya sudah kondisikan yang kakak-kakaknya juga harus memberikan contoh ketika waktu ngaji, oke, ngaji semua. Jadi, nah kalau ketika subuh itu atau sesudah tarawih tidak pegang HP, tapi saya minta izin. Saya minta izin. Bunda banyak yang ini tidak enak kalau nanti tidak dibalas dan sebagainya. Kan Bunda di sini tidak buka IG, tidak buka FB. Bunda mau lihat chattingan, hanya dikontrol satu-satu sesekali. Nah, itu dibolehkan sama mereka. Jadi karena mereka tahu juga saya punya banyak urusan bisnis. Iya kan, harus setiap saat mengecek dengan gitu. Kalau WA-nya bukannya tidak baca kan. harus setiap saat dengan handphone kan, karena tapi laptop ada. Cuman mereka tidak di rumah tidak ada wifi atau ada. Saya fasilitasi karena itu sudah kebutuhan, tidak bisa. Iya kan, mungkin. Untuk apalagi untuk tugas misalnya atau apa. Sebenarnya begini Bu Femi, untuk masalah ini saya tidak memprotek 100%. Saya cuma coba atur saja untuk penggunaan. Iya, karena mau tidak mau mereka juga harus tidak bisa gaptek juga. Betul, harus membutuhkan. Saya justru minta mereka harus tetap belajar. Yang saya takutkan itu karena memang saya takut dengan diri waktunya saya. Tersisa. Saya takut ketika saya tidak bisa mengontrol apa yang mereka buka di sini. Itu saja sebenarnya. Kalau hanya masalah penggunaan fasilitas IT dan sebagainya, saya justru senang lihat anaknya Bu Femi bisa ngotak-atik seperti ini. Saya juga iri. Begitu, saya juga iri. Saya pengen, cuman kan itu tadi saya tidak punya jaminan secara pribadi. Saya bisa mengontrol secara karena buat saya juga lebih banyak hal yang menakutkan akan mereka dapatkan di situ. Kalau anak-anak besar juga mereka kan sudah terkontrol. Tapi mereka bisa menjalani ini dengan enjoy, dengan santai. Apalagi tambah menantu yang memang Dokter Dani itu kan orangnya juga Masya Allah, anak kata Pak Helmi kalau tidak baik tidak diterima. Jadi dia cerita tentang bagaimana dia melamar Zahra. Baru berbunga-bunga dia berbunga-bunga ceritanya. Iya. Lamarnya di lobi hotel. Jadi dia bilang, saya itu mungkin ini dijebak atau pertanyaan jebakan atau apa, salat zuhurnya di mana? Ya Allah, memang orang cerdas. Ya. Kemudian yang dicerita itu kan Ibu Endang waktu itu lagi dampingi Pak Helmi kan, ada sama-sama atau memang lari sama-sama dengan Pak Helmi atau cuman lari dari kenyataan? Cuman ini saja mendampingi. Saya anak ini yang juga harus ketika Pak Helmi masih bertugas selama jadi alhamdulillah sempat diberi kesempatan tiga periode ya. Dan itu pekerjaan berat kan, Bu Femi juga sudah merasakan bagaimana mendampingi orang dengan tugas-tugas yang berat, kemudian tugas luar. Nah, bagian dari kami saling menjaga itu. Saya diberikan kesempatan untuk mendampingi, lebih banyak mendampingi. Jadi termasuk untuk hobi, bukan hanya untuk tugas termasuk hobi lari ini kan. Sebenarnya pendampingan tugas Bu Femi. Oh itu. Jadi kalau beliau tugas luar, itu saya diberikan jatah untuk mendampingi dan diberikan agak sedikit longgar sebenarnya. Kapan kamu mau ikut mendampingi? Oh, jadi tidak harus sama-sama, tetapi makanya harus ikut sama-sama dengan perjalanannya. Bagian dari saya mendampingi beliau. Sekali lagi itu cara saya. Itu cara. Jadi termasuk menyelamatkan dari lirikan-lirik. Atau saya bilang, atau jangan-jangan takut dilirik orang. Kalau takut ya manusiawi ya. Iya. Takut juga tapi menjaga. Sebenarnya tidak lebih ke situ sih. Tetap ada hal, dan itu hal yang manusiawi kan Bu. Ya, betul. Hal yang manusiawi. Oke, yang terakhir kebetulan ini sudah Hari Kartini. Ada pesan-pesan apa untuk perempuan-perempuan di Indonesia, di Gorontalo maupun di Indonesia? Ya? Tetap harus, saya jadi bingung nih. Kalau sudah kasih pesan begini, kalau jadi sudah nenek tidak ya? Oh tidak. Emang nenek.
Pesannya ya tetap produktif, ya, tetap harus bermanfaat untuk orang banyak. Kita mau berkiprah dimanapun silahkan. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di kantor, mau di bisnis, mau di pokoknya di pabrik silahkan. Tapi jangan untuk jadi perempuan yang di zaman sekarang jangan berada di dalam tempurung. Kita harus keluar, kita harus bisa mengupgrade diri, karena dengan cara itu kita bisa lebih produktif, dengan cara itu kita bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak. Tugas dengan zaman sekarang yang semakin gila, tugas kita memperbaiki itu yang utama ada di rumah. Tapi jangan menutup mata dengan tugas-tugas sosial kita yang ada di sekitar kita. Karena kita ini sebagai perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, bukan hanya sebagai ibu, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, bagian dari kehidupan masyarakat, bagian dari yang bersosialisasi. Jadi yang mau jadi baik itu bukan hanya keluarga kita, tapi coba kita untuk menularkan kebaikan yang kita rasa kebaikan itu, menularkannya ke orang banyak. Insyaallah, ya. Terima kasih ini Bu Endang sudah berbagi. Sama-sama. Ya, sekali lagi selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk semua. Untuk semua. Terlepas dari perdebatan tentang perjuangan Kartini ya. Saya sebenarnya bukan tidak tertarik lagi berdebat tentang perjuangan Kartini, karena kita hadapi sekarang ini bagaimana Kartini ke depan. Kalau kita masih berkutat dengan perjuangannya, kemudian apa yang dilakukan pada saat itu, apalagi sekarang mulai ada yang mulai bilang bahwa saya lihat status teman itu ini sudah closing tapi belum closing. Saya lihat status teman itu, dia bilang, apakah kalian perempuan mau mengikuti semua yang dilakukan oleh Ibu Kartini, Ibu R.A. Kartini, termasuk menjadi istri keempat? Ya Allah. Jadi saya kalau itu kita tutup lah, yang kita ambil hikmahnya, bagaimana nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Iya. Oke, jadi dan sangat tepat kalau saya mengundang Ibu Endang ke sini. Terima kasih Bu. Iya, karena kan membangun bangsa ini kan harus dari keluarga. Harus dari keluarga. Kalau keluarganya juga berantakan, bagaimana bisa membangun bangsa? Jangan terlalu berbicara hal-hal yang besar, kalau yang hal kecil saja yang terdekat di depan mata kita tidak bisa kita lakukan. Saya sepakat. Iya. Jadi bicara negara sementara ini yang ruang lingkup kecil tidak bisa. Makanya kenapa saya tetap bertahan di PKS karena itu. Karena ketika memikirkan politik tapi juga harus tetap memikirkan masalah keluarga. Iya, betul. Jadi harus jalan dua-duanya. Ya, supaya kan makin kuat. Kalau keluarganya kuat kan pasti yang ada di lingkungan itu, partainya misalnya, atau itu tetap pasti bertahan kuat. di politik maksudnya. Iya. Dan satu lagi Bu Femi, boleh? Boleh sekali. Untuk perempuan tidak perlu alergi dengan politik. Tidak ada hal yang menakutkan di politik. Mungkin termakan dengan lagunya Iwan Fals. Politik itu apa namanya? Politik itu kotor atau apa ya? Politik itu tidak. Orangnya yang kotor ya. Kalaupun ada yang dilakukan yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang partai, itu karena oknumnya, bukan karena partainya. Bukan karena partainya. Iya. Saya sepakat. Kehidupan kita dibangun dari sistem politik. Rasulullah pun mencontohkan membangun umat ini dengan politik. Iya, jadi susah jangan kita politik. Betul, susah kita. Misalnya saja masalah ketahanan keluarga sampai hari ini tidak diakui secara regulasinya itu kan karena proses politik di sana. Coba kalau kita yang konsen dengan masalah kita, yang peduli dengan masalah ketahanan keluarga ini, mengerubuti itu secara rame-rame, dia bisa menjadi regulasi. PKS mengusulkan itu untuk Perda sudah Bu, sudah sejak 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah fraksi PKS sebagai pengusul, dan itu sudah diperdakan. Sudah diperdakan. Tapi tidak jalan. Belum dipergubkan. Tapi sayangnya itu terkendala di tingkat nasional. Undang-undang ketahanan keluarga. Jadi harus ada, harus jadi turunan dari undang-undang kan. Ketahanan keluarga, undang-undang ketahanan keluarga itu tertolak beberapa bulan yang lalu, dan itu PKS berjuang sendiri, dan itu yang disayangkan. Kabar buruk. Iya, itu yang disayangkan. Jadi regulasi untuk
ketahanan keluarga di Indonesia itu secara regulasinya putus untuk sementara ini. Kita masih akan coba untuk mohon dukungan. Mungkin ada pasal-pasal yang sensitif kali. Allah alam. Mungkin ya. Iya. Karena memang tidak harus diakui, tidak semua orang menyukai masalah ketahanan keluarga karena dianggap masalah privasi. Padahal tidak ya. Iya. Tidak ada yang sebenarnya sih. Kita kan hanya kan Indonesia negara regulasi. Iya. Kalau kita membentengi kan. Oke. Sekali lagi terima kasih. Ini orang Gorontalo ini begini kalau sudah pamit masih ada lagi kita ngobrol lagi. Tidak pakai airnya, apalagi tidak pakai air. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Endang sudah datang berbagi di sini. Jangan lupa nonton ya, subscribe. Jangan lupa like, subscribe. Subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.